kami tadi ada warga datang ke kami jam 4:30. Ketika sampai ke TKP, kita mendapati mobil sudah terbalik. Kemudian tertimpa dengan gapura TPU. Evakuasinya kita pertama memotong untuk TPU karena platnya itu dari lapisan aluminium menggunakan cutter speeder. Setelah itu kita kerjasama dengan derek dari Polri. Nah, untuk korban ada 3 orang sudah dibawa ke IGD. Ke berita lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai 2,8 miliar rupiah dan juga 2 senjata api dari penggeledahan rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. KPK menggandeng Polri untuk menyelidiki asal senjata api di rumah pribadi anak buah Bobi Nasution itu. Dari penggeledahan rumah pribadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Sumatera Utara Topan Ginting, KPK menyita uang tunai senilai 2,8 miliar rupiah, 2 senjata api serta sejumlah dokumen. Senjata api yang disita penyidik berupa pistol jenis Beretta beserta 7 butir amunisi serta 1 pucuk airsoft gun laras panjang serta amunisinya. Mengenai ditemukannya 2 senjata api dan juga amunisi di rumah pribadi Topan Ginting di Perumahan Royal Sumatera, KPK akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. KPK juga nantinya akan berkoordinasi dengan Polri untuk mendalami asal-usul senjata api yang disita penyidik KPK berupa pistol jenis Beretta serta 7 butir amunisi dan juga 1 pucuk airsoft gun laras panjang. Pertama, pistol Beretta ya, dengan amunisi 7 butir dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi airgun pellets sejumlah 2 pak. Mengenai asal dari senjata api tersebut nanti akan didalami oleh penyidik dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian. Menelisik lebih jauh soal temuan uang 2,8 miliar rupiah di rumah pribadi tersangka korupsi proyek jalan di Sumatera Utara Topan Ginting, kita kupas dan juga kita bahas petang ini bersama dengan Muhammad Yasin, mantan Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011. Selamat petang Pak Yasin dengan Maidop. Selamat petang Mbak Maidop. Oke. Apakah temuan uang tunai pada saat operasi tangkap tangan 2,8 miliar ini berkaitan dengan uang yang dijanjikan kepada Kepala Dinas Topan Ginting senilai 8 miliar? Anda melihat itu? Diduga kalau proses pengadaan barang dan jasanya sudah tidak melalui proses sesuai dengan aturan perundangan, misalnya dengan menunjuk langsung, kemudian ada uang yang ada di rumahnya, itu diduga pasti itu ada kaitannya dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Maka kita mengapresiasi KPK atas langkah yang dilakukan dalam tindak lanjut pasca menersangkakan Topan Ginting ini ditindaklanjuti dengan upaya paksa penggeledahan itu. Memang selalu seperti itu, dan itu saya kira tidak akan berhenti di situ saja. Pengalaman KPK dalam menelusuri kasus begini, pasca tangkap tangan pasti banyak pihak-pihak yang akan terlibat sesuai dengan pengembangan penyidikannya. Mudah-mudahan ini tidak ada katakanlah misalnya saja perlakuan khusus terhadap posisi-posisi tertentu yang diduga ada hubungan dekatnya itu dengan Topan Ginting, gitu Mbak. Jadi kita mengapresiasi dan pasti masyarakat mendorong agar ini harus tuntas perkaranya. Kalau memang harus misalnya minta keterangan pihak-pihak lain yang diduga terkait, itu saya kira cukup bagus dan harus dilakukan dengan cepat ya. Oke. Kalau seperti ini kalau tidak cepat nanti kehilangan. Takutnya barang buktinya harus cepat begitu ya Pak ya. Anda menggarisbawahi itu. Jadi dari janji fee kepada Kepala Dinas PUPR 8 miliar 2,8 ini Anda yakin
kalau masih ada lagi, bagaimana kemudian untuk bisa melacaknya? Apakah bentuknya Anda lihat ini, Anda membaca hanya uang tunai ataukah ada bentuk-bentuk pemberian lain? Ya, apabila itu tidak tunai, pasti ada permintaan dari KPK kepada PPATK, jadi yang suatu lembaga yang meneliti tentang arus uang atau value untuk money itu diminta atau tidak diminta KPK itu pasti akan melaporkan kepada penegak hukum yang dalam hal ini yang sedang menangani kasusnya kan KPK, itu pasti dilaporkan ke KPK. Jadi apabila misalnya ke atasannya, misalnya ini diduga ya, ini bisa saja nanti ditemukan dengan katakanlah informasi yang digali oleh KPK itu, ada hukum, bukti baru, di samping juga pengembangan penyidikan atas pengakuan saksi-saksi dan yang tersangka itu kan juga akan ditanya. Kalau memang itu uangnya yang 2,8 itu merupakan bagian dari uang yang misalnya ya jumlahnya lebih besar dari itu dan larinya kemana, pasti dia tidak akan diam dan akan mengaku itu. Nah mungkin itu korupsi itu akan dialami sendiri kalau faktanya memang itu dalam bentuk kelompok. Begitu. Oke. Kalau misalnya suap ataupun gratifikasi lah diberikan dalam bentuk tunai, masih mungkin nggak dilacak Pak Yasin aliran dananya? Ya bisa. Itu tidak menutup kemungkinan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh KPK bisa dilakukan penelusuran uang tersebut, baik tunai maupun melalui suatu media. Media itu ya elektronik atau m-banking atau melalui transfer biasa atau hal-hal yang lain, nanti akan digali kan, itu dari pihak swastanya kan sudah tersangka, terus kemudian atau PAN ini kan juga sudah digali informasinya dan akan berkembang dan saya yakin tidak akan dialami sendiri atau tidak akan menutup mulut, itu pasti akan berkembang sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh KPK. Di Sumut itu kan sudah beberapa kali ya, yang menyangkut gubernurnya bahkan ya, kan sudah 2 kali, menyangkut wali kota juga pernah seperti itu dan dikembangkan pasca OTT juga berkembang itu kepada pengacaranya, paniteranya, hakimnya, itu yang masa lalu lah ya. Ini pengalaman yang bisa dilihat oleh masyarakat ya, bagaimana KPK itu serius di dalam menangani kasus yang semacam ini yang pernah terjadinya juga di Sumut juga pernah. Seperti itu Mbak Medo. Oke. Menurut pengalaman Anda Pak Yasin, untuk kasus-kasus seperti ini, korupsi pembuat kebijakan begitu ya, proyek-proyek kemudian menang tender, apakah mungkin masih ada penerimaan uang-uang lain dalam kasus ini? Ya ini kan dari sektor pengadaan saja. Bisa saja nanti dikembangkan sesuai dengan penyidikan atau dari laporan masyarakat yang baru, ini terkait dengan proyek-proyek yang lain. Yang dikorupsi oleh pihak pemerintah provinsi, kabupaten atau kota itu kan tidak hanya dari proyek-proyek pengadaan prasarana jalan saja. Bisa saja kalau juga berbarengan di dalam 1 tahun yang bersangkutan itu pembangunan jembatan, pembangunan pelabuhan atau penyimpangan keuangan, itu nanti bisa saja itu akan merembet kemana-mana. Yang penting buktinya ada itu ya, itu kan menelisiknya seperti itu. Audit forensik, akuntansi forensik atau audit investigatif. Kalau yang jelas ini yang kasus suap ini ya, ini kan uangnya sudah ada, yang menyuap dan yang disuap sudah ada juga, sudah ketangkap, itu kan bukti yang kuat gitu. Dan proses hukum sesuai dengan aturan perundangan itu 90 hari sudah naik di pengadilan itu. Ini proses yang cepat, dari aspek effortnya saya kira ini lebih pendek dibanding apabila itu menanganinya itu dari laporan masyarakat dimulai dari penyelidikan. Kalau dari tangkap tangan itu biasanya lebih cepat dan lebih bisa berkembang
sesuai dengan pengembangan penyidikan yang profesional yang dilakukan oleh KPK. Gitu. Jadi kita tunggu saja. Mungkin ya kejutan-kejutan berikutnya yang kita tidak tahu, yang paling tahu kan KPK ini. Oke. Sebelum kita sampai ke angka, biasanya apakah pejabat-pejabat dan juga pihak swasta ini bekerja sendiri atau sebenarnya ada berkelompok begitu pada saat dalam korupsi pengadaan barang seperti ini dalam pengalaman Anda, Pak Yasin? Ya, biasanya kalau pengadaan barang dan jasa ini kan ada konsorsium gitu. Bisa saja dengan mekanisme yang mereka sepakati antar penyedia barang dan jasa di suatu provinsi. Itu adalah arisan istilahnya. Dianalogkan kalau ibu-ibu arisan itu ya gantian yang korupsi gitu. Kalau ibu-ibu arisan kan gantian yang menerima uang kan begitu pada waktu dihitung itu, diundi pakai apa undian yang sederhana itu. Ya ini juga seperti itu. Jadi ada konsorsiumnya. Apakah yang lain juga terlibat? Nah ini sesuai dengan fakta yang ada tentunya. Bisa saja terlibat, juga bisa saja tidak. Karena kalau arisan itu kan ya untuk kali ini kamu yang memenangkan atau yang ditunjuk langsung kemudian mengerjakan proyek itu. Saya off dulu misalnya kelompok yang lain. Itu bisa saja seperti itu kesepakatannya, atau digarap bareng dengan PT-PT yang lain yang belum tersangka, apa itu namanya statusnya itu. Nanti kalau dikembangkan, makanya tadi saya sampaikan, mungkin pasti ya mungkin saja ini kalau yang uangnya saja sudah ditemukan ya. Yang pertama kan ya sedikit sekitar 135 juta, ini 2,8 miliar, ini kan luar biasa. Nah bisa saja ada yang lain dan bisa saja pengembangan penyidikan itu menyangkut rekan-rekan penyedia barang dan jasa atau pihak-pihak pejabat yang mempunyai program untuk pembangunan jalan tersebut di tingkat provinsi. Tidak mungkin itu misalnya Topan itu juga diam sendiri tidak ada laporan ke atasannya kan tidak mungkin itu. Tidak hanya sekedar laporan kan bisa aja diduga ada suatu hal yang istilahnya ya aliran dana itu kemana-mana ya. Ini kan sesuai dengan pengalaman yang ada itu seperti itu pengalaman KPK. Oke. Anda tadi bilang soal pengembangan, kemudian juga ada kemungkinan ini Kadis PUPR Topan Ginting tidak bekerja sendiri, ada atasannya. Apakah ini kemudian mengarah ke orang nomor 1 di daerah atau juga kepala daerah untuk bisa diperiksa dan juga dipanggil oleh penyidik? Ya bisa saja seperti itu. Kita mendorong bahwa KPK harus tetap itu independen dan jangan ada kepentingan apapun ya. Bekerja secara profesional dalam penegakan atau dalam pemberantasan korupsi itu. Jadi harus lurus saja sesuai dengan profesionalitas, due process of law dan profesionalitas dalam penegakan hukum dan tetap berintegritas. Itu yang penting itu independen, integritas itu para pimpinannya pasti akan diikuti seluruh jajaran KPK itu. Yang penting adalah independensi pimpinannya. Integritas pimpinannya itu pasti akan berpengaruh ke bawah untuk melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Baik. Kita tunggu lagi langkah lanjutan dari penyidik KPK untuk mengusut dugaan aliran dana kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Muhammad Yasin, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Sehat selalu Pak. Sesaat lagi di Kompas Petang, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku.